Erik ten Hag merasa puas tujuannya tercapai, meski Manchester United kalah telak dari Liverpool dalam pertandingan persahabatan pramusim. Setan Merah menciptakan banyak peluang di South Carolina, tetapi kurang tajam dan tidak mencetak gol. Sebaliknya, Fabio Carvalho, Curtis Jones, dan Costa Tsimikas semuanya mencetak gol bagi The Reds. United, yang sudah bermain tanpa bek Leny Yoro dan penyerang Rasmus Højlund, nampaknya mengalami masalah cedera baru setelah Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, dan Jonny Evans semuanya harus ditarik keluar. Tetapi Ten Hag menampik hal itu. Menurutnya Wilfried, itu cedera benturan. Sementara Jonny Evans diganti di babak pertama karena dia sakit. Victor Lindelof diganti sebagai tindakan pencegahan. Seperti halnya Wan-Bissaka, keduanya diperkirakan akan segera berpindah klub. Meski kalah, strategi Ten Hag berjalan cukup baik. Tekanan di ruang sempit United menyebabkan Liverpool mengalami banyak masalah yang menyebabkan beberapa kali perolehan kembali bola akibat umpan-umpan ceroboh dari lawan. Lini pertahanan juga bergerak maju secara serempak. Di 45 menit pertama sangat positif, MU bermain sebagai tim dan semua orang berada di halaman yang sama. Ini tidak terjadi pada 2 musim pertama di bawah HTH. Rashford tetap melebar dan sedikit lebih dalam, dia memiliki beberapa umpan silang yang hebat. Itu tidak datang secara alami, tetapi hasil dari latihan yang baik. Pramusim ini berjalan sangat baik di lapangan, meski terlihat jelas Ten Hag tidak memiliki personel yang tepat. Menurutnya, hari ini, MU menciptakan banyak peluang, dan ia senang dengan cara timnya menciptakan peluang dari permainan terbuka, tetapi juga dari situasi menekan yang baik, dan situasi menekan balik yang baik. Sejujurnya, MU harus mendapatkan 2 bek tengah lagi. Setelah Licha dan Yoro, Evans adalah bek tengah terbaik ketiga MU saat ini. Yoro absen selama 3 bulan. Masalah lain adalah bek kiri yang sering cedera dan Casemiro. Dia tidak cocok dengan cara bermain yang ETH inginkan. Erik ten Hag mempertimbangkan untuk menggunakan Jadon Sancho dan Bruno Fernandes sebagai penyerang untuk membantu memecahkan masalah serangan Manchester United. Rasmus Højlund tidak akan memperkuat MU selama beberapa laga awal MU musim ini. Ten Hag hanya punya pemain anyar, Joshua Zirkzee, sebagai pelapis. Alternatif lainnya adalah Chido Obi Martin. Penyerang belia ini sangat impresif selama memperkuat Arsenal. Dia bisa jadi super sub yang sangat baik. Badai cedera kembali menghampiri Setan Merah dengan sejumlah beknya dikabarkan cedera. Lindelof, Maguire, Evans, Wan-Bissaka bahkan William Fish ditarik keluar lapangan diduga alami gangguan cedera. Untungnya adalah tidak ada satupun dari 4 bek yang menjadi starter melawan Liverpool akan menjadi starter pada pertandingan pembuka Liga Primer. Diogo Dalot, Luke Shaw, dan Lisandro Martinez fit saat menghadapi Fulham pada 16 Agustus. Pilihan pemain cadangan mereka di lini pertahanan tidak cukup baik untuk klub sekelas United. Kebutuhan akan bek tengah tak cukup hanya Matthijs de Ligt atau pemain lainnya. Ten Hag, menjelang pertandingan pembukaan tur melawan Arsenal, mengisyaratkan bahwa United kekurangan pemain cadangan yang berkualitas, dengan mengatakan bahwa mereka harus mengejar ketertinggalan untuk meningkatkan skuad ke standar yang dapat bersaing dan mengatasi kehilangan pemain inti. Akan sangat bodoh jika Ineos mengakhiri bursa transfer tanpa memperkuat lini belakang, termasuk bek kiri, di mana cedera Tyrell Malacia dan Shaw akan sangat membebani pikiran para pengambil keputusan United. Waktu terus berjalan dan United tidak boleh menyia-nyiakan sedetik pun menjelang penutupan bursa transfer. Tindakan harus diambil dan cepat. Ajax, Galatasaray dan Fenerbahce semuanya tertarik untuk merekrut Christian Eriksen yang hanya memiliki 1 tahun kontrak tersisa. Ia digaji 150.000 pound per minggu
dan klub-klub yang tertarik siap membayar sekitar 5 juta pound untuk mengeluarkannya dari United. Menurut laporan, Adrien Rabiot menginginkan gaji sekitar 160.000 pound per minggu di tim barunya, akan lebih baik bagi United untuk menggantikan Eriksen dengan Rabiot yang hampir tidak mengeluarkan biaya. Setan Merah tengah mencari mitra jangka panjang untuk pemain muda sensasional mereka, Kobbie Mainoo. Manuel Ugarte masih menunggu MU sejak awal bursa transfer. Manchester United menganggapnya sebagai pemain yang tepat untuk sistem Erik ten Hag. MU memintanya bersabar karena harus menjual lebih dahulu. PSG terbuka untuk peminjaman, namun ingin menyertakan klausul kewajiban pembelian. Mencapai kesepakatan dengan PSG terbukti sulit. Namun, MU memiliki daftar alternatif, dan Joey Veerman dari PSV Eindhoven adalah salah satunya. Pemain internasional Belanda ini semakin kuat sejak bergabung dengan Eindhoven pada awal tahun 2022. Meskipun ia lebih suka bermain sebagai gelandang tengah, ia cukup mampu untuk bermain di posisi penyerang maupun di posisi yang lebih dalam jika diperlukan. Ia menyumbang 7 gol dan 19 assist musim lalu, dan dengan kontraknya yang akan berakhir dalam 2 tahun, United bisa saja berusaha untuk memboyongnya dari Belanda. Meskipun mereka tertarik pada pemain berusia 25 tahun itu, prioritas mereka adalah mencapai kesepakatan untuk Ugarte. Fulham dikabarkan selangkah lagi mendapatkan Scott McTominay setelah menyetujui persyaratan pribadi. Fulham tinggal menyelesaikan kesepakatan dengan MU karena perbedaan valuasi. Namun, Tottenham Hotspur tiba-tiba ingin membajak McTominay. Apa yang sebenarnya terjadi? Tottenham memiliki sangat sedikit pemain lokal. Jika kita mulai dari pemain teratas yang mencatat menit terbanyak untuk Spurs musim lalu, hanya ada Brennan Johnson, Maddison, dan Ben Davies di antara mereka yang bermain lebih dari 900 menit. Oliver Skip berada di luar kisaran itu, dan Fraser Forster juga pemain lokal, seperti halnya pemain baru Archie Gray. Aturan Liga Premier adalah aturan batas skuad 17+8, total 25. Klub dapat memiliki skuad yang terdiri dari 25 pemain, dengan maksimal 17 pemain asing. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk pemain lebih dari 21 tahun, yang berarti pemain seperti Bergwall dan Felix selalu dapat bermain. Namun, aturan UEFA lebih rumit karena tidak memberikan pengecualian untuk pemain U21, dan untuk dapat mendaftarkan skuad yang terdiri dari 25 pemain, klub harus memiliki 4 pemain yang dilatih klub. Tottenham pada skuad tahun lalu hanya memiliki 1 pemain yang dilatih klub, yaitu Oliver Skip. Dengan latar belakang ini, merekrut pemain yang dilatih di Inggris jelas lebih baik. Ini akan menjadi masalah bagi mereka di masa mendatang. Untuk mencari pemain lokal seperti itu, pilihannya jelas lebih sedikit.